Kayak gitu ya mas. Apaan gua tanggung jawab Ivan? Ngomong. Iya, nah, itu belum ya kurang. Jelaskan. Kurang. Balik lagi di Santai Seharian. Karena santai seharian bukan berarti malas seharian. Gila. Rame ya di sini ya. Kok orang yang semangat sih? Iya. Lama banget kita udah nggak ketemu. Terakhir ketemu kapan? Minggu lalu. Minggu lalu ya. Minggu lalu. Oke. Sungguh palsu. Ya hari ini bintang tamunya adalah Ipan Dede. Distrik. Tepuk tangan dulu. Ipan ini salah satu motor pergerakan apa nih? Kesenian ya. Panggung kesenian di Setuju lagi lu. di daerah Balikpapan Barat. Selatan. Selatan. Masuknya selatan ya Mas? Iya, barat Kampung Baru. Oh iya. Ketahuan aku buta peta. Oke, Balikpapan Selatan. Kemarin tuh baru bulan apa itu kan kamu buat acara gigs itu? Nah, itu. Itu bulan apa itu? Apa ya? Juni. Hah? Juni. Juni ya? Ya, Juni. Jadi Ipan ini salah satu orang yang cukup aktif dalam membuat acara dan pergerakan-pergerakan progresif di kesenian Balikpapan. Sebagai salah satu seniman muda, Ipan juga bahasa itu dikenal supel dan mudah menyetir orang. Apa benar demikian, Ipan? Tidak, jadi kalau gitu saya kenalkan Mas Wahyu. Dia memang orangnya suka hiperbola ya. Jelas. Dia Saya memang ngaku. suka hiperbola orangnya. Oke. Dan saya tidak menyetir orang, lebih ke manipulasi. Tuh, ya kan? Tuh kan? Ini publik loh, Pan, kamu ngomong. yang diajarkan sama Mas Wahyu Kapan aku ngajarin manipulasi? kemarin. Oke. Jadi gini, tadi tuh kita sebenarnya tuh pengen obrolan tuh agak serius, berisi gitu kan. Cuma si Ipan bilangnya Mas yang santai-santai aja. Ya udah jadi kita hari ini ngobrol santai-santai aja soal Ipan dan journey-nya dia di dunia kesenian Balikpapan. Tepuk tangan. Ya gitu lah. Pan memang suka nyuruh orang. Kamu ngaku aja nih ya. Oke Pan, jadi kalau bisa dalam kesenian kamu mulai dari kapan sebenarnya Pan? Jadi awal aku berkesenian itu kelas 2 SD. Oke. Itu di doktrin sama Sukma, gambar Goku. Oke. Jadi Itu bener-bener pertama kali kamu mulai gambar? asli. Iya, sebelumnya ya di apa? Pelajaran seni budaya lah, gambar gunung. Oh, katamu tuh namanya seni budaya ya? Iya. Siapa di sini yang masih dapat mata pelajaran KTK? Nah, tua berarti seumuran. Enggak deh. Iya, SD KTK masih. Enggak tahu kemarin istilah KTK lah. KTK, SD Kerajinan tangan dan kesenian. Iya betul. Iya, SD masih KTK, SMP baru seni budaya. Tapi aku SMP masih KTK. Iya memang beda ya, iya. Siapa di sini yang masih ngerasain catur bulan? Aku pernah dengar. Iya, satu bulan masih dengar. Cuma Kelas 1 SD aja. Tua anakku berarti. Masa enggak? Catur bulannya Udah. Sudah enggak? 4 bulan. bukan semester. Masih? Masih catur bulan. Udah. Beda angkatan. enggak, dia satu SD sama aku. Saya SD cuma beda. Oh iya, kamu di Beda Kayang Guru ya. 4 bulan. Ya, oke. Catur bulan itu setiap 4 bulan. Iya. 4 bulan sekali kita ganti mata pelajaran. Gitu. Kalau semester kan 6 bulan sekali kan. Kayaknya tua. Kan ya tua. Cawu. Cawu 1, cawu 2, Iya. cawu 3. Jadi 1 tahun itu bagi rapotnya 3 kali. Kenapa jelasin ini ya? Dari kesenian budaya. Iya, dari situ. Jadi di doktrin langsung waktu itu kan kita Jadi sebenarnya kamu dari awal tuh sebenarnya nggak hobi-hobi banget sama gambar. enggak hobi banget. Jadi ya cuma aku dulu ya SD ya sewajarnya anak SD normal gitu, enggak punya apa-apa. Emang batasan normal apa kan? Jadi kayak misalnya ditanya cita-citanya itu yang jelas-jelas gitu nih, kayak saya polisi, saya. Jadi cita-citamu nggak jelas. Iya, tidak. Menurut, jadi siapa coba misalnya ditanya kan anak SD, Hah? terus dia jawab, "Set, saya mau jadi seniman." Emang ada? Aku? Seriusan?
Nggak percaya lagi dia. Enggak percaya aku. Ya iyalah. Wah, udah Nggak serius mungkin lagi. dong. Nggak mungkin dong. Iya, soalnya kayaknya Saya segabut itu masih SD ya kan. Nggak mungkin. sangat asing karena Nah. mungkin kayaknya pandangan orang masih skeptis soal film seniman. Jadi mungkin dulu waktu masih kecil mungkin ini ya. Oke, Ini itu kenal. tema yang menarik. Iya. Cuma kita akan bahas nanti. Oh, Dari iya itu dulu. menarik. Perjalanan dulu. Nah terus waktu gurun rangin Hah? terus apaan? Gambar aja. Wih, ikut lah sama semua kan? Sukma racun. Iya jadi aku. So kamu nanti harus jadi wawancara. gambar Goku itu saya udah pernah tokoh lain sih tapi udah banyak. Jadi Iya, terus? gambar Goku habis itu naik kelas Gokunya Itu yang aku rambutnya jualan. masih hitam apa sudah Super Saiyan? semuanya Oh, Cuma Super Saiyan waktu berapa? Gampang sampai di start. sampai 5. Jadi kan katanya akun Iya, ini. iya, iya, Iya. Lanjut, lanjut. Nah, habis itu dari Sukma aku nggak gambar Goku inisiatif. Jadi gambar Wow. kayak model apa? Lihat graffiti gitu, tulis nama yang kalau misalnya orang udah ngeliatin aku lakban. Hah? Aku lakban. Jadi kan jual gantungan kunci, cuma mainnya lakban. Oh, pintar. Oh, itu kamu jual. Iya, gue jual lah. Si Kapitalis dari kecil udah. kapitalis dari diri. Enggak, jadi dulu tuh Kok mau? Terus ada yang beli? ada lah. Iya, yang beli. Kalau misalnya ada yang beli, nggak aku jual dong. Kalau ada yang beli dan nonton, tolong komen di bawah. Siapa yang dulu pernah dibohongin sama Ipan? Disuruh beli gantungan kunci pakai lakban. Jadi gambar buku-buku bergaris gitu kan. Iya. Terus kita tulis namanya, terus lakban. Terus? Lakban terus gunting, Terus digunting. dibolongin, Hah? gantung. Ya. Di gantungannya yang biasa kan dia punya gantungan apa? Gantungan kunci. Iya, yang gantungan mana? kunci. Ah. Lain-lain itu Ah. nebeng di situ ya bukan? Nice. Oh, dulu nggak mikir gitu ya? Itu. Oke, dari situ. Dari situ waktu lulus terus SMP tuh sudah nggak jelas sudah, tapi terus gambar. Kok nggak jelasnya sampai sekarang? Wah. Jadi terus gambar Dari tapi SMP kamu udah mulai nggak jelas ya? ya SMP Ya. sudah mulai nggak jelas. Gambarnya itu Nggak jelas apa nih? Gambarnya atau gambarnya. Oh, gambarnya. Iya, kalau waktu apa? Masalah pelajaran jelas masih jelas. Oh, kamu termasuk berprestasi nggak di pelajaran normal? Maksudnya pelajaran selain kesenian? Ya, berprestasi. Prestasi? Ya. Pintar Ipan sebenarnya. Sebenarnya. Oke. Terus? Terus ya itu kan yang minggu lalu aku bilang Iya. banyak lewatin sapel, Oke. karate, motor-motoran, geng-gengan gitu-gitu kan. Tapi Itu dari SMP iya perjalanan dari kayak gitu. dari SMP jadi pengen nemuin aku ini kemana sih? Cocoknya di lingkungan kayak apa, hobi apa yang bisa aku tekunin betul gitu yang aku banget. Iya. Nah di situ nyobain kemana-mana nih. Nah habis itu tapi selama perjalanan itu aku masih gambar. Oke. Ya. Nah begitu sudah lulus sekolah, lulus SMK, keterima kerja, kerja normal, tapi tetap masih gambar. Cuma masih gambarnya di sekedar sketchbook biasa, masih gambar. Habis itu diajakin Sukma lagi, ketemu Sukma lagi. Jadi aku memang masih rajin kontak kontak-kontakan. dengan Sukma ya? Iya, masih rajin kontak-kontakan sama Sukma. Diajakin gambar di BCB. Cuma memang udah pernah bisa kan karena waktu itu masih di hutan. Oke. Iya. Udah kamu Seru. lagi di hutan jadi jarang Hutan, ikut iya. Jadi kegiatan-kegiatan di sini. sebenarnya sering dan mau kalau misalnya diajakin kayak gitu. Cuma Cuma kamu waktunya kebanyakan di nggak sana. ada. Iya, waktunya nggak ada. Oke. Waktunya nggak ada. Diajakin Sukma berapa kali nggak bisa. Akhirnya ada sempat sekali diajakin, Pan ayo barbar ada di kelas nih. Bilang, wih gas kan. Apa itu barbar Pan? Sebelumnya aku juga nggak tahu kan apa coba barbar ini. Pokoknya aku tahunya di situ orang suka gambar-gambar. Oke. Nah kita terus aku lihat apa Barbar apa sih? Instagramnya Barbar itu apa sih? Singkatan atau bareng-bareng. sosok nggak tahu? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Bareng-bareng barbar itu. Sosok nggak tahu lagi aku. Oke, lanjut. Di situ Diajakin barbar. diajakin barbar. Nah habis itu join lah di situ. Terus sosok gambar aja. Jadi Oke, masuk ngeliat barbar. situ, wih, gambarnya orang nih keren-keren. Masa sih, Iya, Pak? sumpah betulan. Keren-keren gambarnya orang situ. Cuma aku udah nyari itunya sebenarnya. Nyari apa kamu?
Jadi aku mau Ini rokok. bukan Mikro. bukan Ada yang punya rokok nggak ya? Iya. Jadi lingkungan yang cocok. Jadi selama ini lingkunganmu nggak cocok Iya, sebelumnya. cocok. Apa yang bikin kamu merasa nggak cocok sama lingkunganmu sebelumnya? Jadi baru mikir soal lingkungan itu begitu sudah lulus Lulus SMK, masuk kerja, baru mikir kayak anjir, kok hidup tuh memang kayak gini kan? nggak tahu. Itu ya makanya itu baru mikir kayak gitu, mulai timbul banyak pertanyaan aneh-aneh. Nah dan begitu ternyata diajak suka masuk barbar, terus habis kelas, nah itu ini ternyata dulu yang menarik di barbar itu menurutku after kelasnya malah. Setelah kelasnya itu malah Setelah kelas selesai. iya. Kenapa menurutmu lebih menarik? Oke, berarti kita nanti nextnya barbar nggak usah ada kelas. Iya. Jadi begitu datang udah langsung after Iya, kelas. after kelas. Karena lebih menarik ternyata. Nah, jadi Cuma saya buat kurikulum. Gitu. Kenapa lebih menarik after kelasnya daripada kelasnya? jadi dulu tuh Jadi kelas menurutmu kelasnya nggak menarik? menarik sebenarnya, tapi menariknya karena ternyata barbar ini begitu kan habis gambar kita presentasi kan mas. Iya. Nah jadi di barbar itu mas. Jadi Jadi habis itu habis teori terus kita gambar. gambar. Ya sesuai tema. Gambar sama-sama gitu. Ya sesuai tema kan bareng-bareng gitu. Oh iya. Sesuai tema. Habis itu kita presentasi. Presentasi buat apa? Presentasi buat ternyata setelah itu sudah agak lama. Habis itu aku tahu Yang aku tahu judulnya. tujuannya itu untuk bagaimana seorang perupa bisa mempertanggungjawabkan karyanya gitu. Melatih mental si perupa itu kayak model yang awalnya minderan jadi bisa mempertanggungjawabkan karyanya secara teknis, secara isi kayak gitu. Nah itu aku baru tahu belakangan. Soalnya waktu awal-awal tuh kenapa aku bilang seru karena isinya wah mantap ya di sini ya. Isinya orang-orang ngeluh semua. Ngeluh dengan nyeni. Ih mantap ya. Iya. Jadi kayak itu kayak apa? Orang-orang di Amerika ada kan yang duduk melingkar terus saling cerita masalahnya masing-masing. Nah, di sini di barbar itu wah, ini lebih keren karena dia gambar dulu. Habis itu dia ngeluh dengan menceritakan gambarnya. Jadi dia ngeluh lewat karya. Wih, luar biasa. Itu yang bikin kamu iya itu waktu senang. waktu karyanya After kelasnya. after kelasnya ternyata lebih gila lagi. Masa sih ini masa biasa aja. Iya karena kan beda lingkungan dong. Nah itu gitu. Nah ternyata begitu after kelasnya itu kayak wih di sini orang-orang yang bisa dibilang pokoknya mempertanyakan. Jadi apa? segala sesuatu kalau saya yang kuingat itu kenapa Bumi bulat. enggak lah ini itu dong itu juga masuk situ malah ini jadi kayak misalnya masalah kerupuk tahu itu semua kayak dijadikan bahan diskusi lah loh apa sih orang-orang ini kayak gitu Kapan ya? di depan itu nah, Terus terus tahu apa? wah Kenapa masih lucu ya? Tapi bener aku mau nanya, Pak, tahu apa? Yang ada isinya. tahu sih Betul. Lanjut. Jadi, After kelasnya. after kelasnya jadi aku sok memantik gitu kan Aku baru tahu ternyata belang-belangnya Ipan di sini. Anda kan waktu itu di situ malah waktu soalnya aku sudah terbiasa dengan persona mas. Iya. Nah Kelihatan. ada kan karyaku Iya, yang iya. di barbar yang judulnya waktu itu kan materinya kayak warna kan judulnya mati kau dibunuh persona. Oke. Nah jadi memang sudah terbiasa dengan Iya, itu. aku ingat karya itu ya. Jadi saya terbiasa dengan itu. Jadi begitu Susah berarti ngomong sama Ipan. nah jadi di situ coba mantik gimana sih orang-orang ini misalnya nanggepin pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh kayak gini. Soalnya di situ begitu after class baru padahal ini anak baru pertama kali hadir gambarnya ndak jago paling ndak kalau misalnya gambar Siapa yang bilang nggak jago? iya Siapa yang bilang nggak jago? soalnya aku sendiri sih mas soalnya ngerasa aku lihat kan gambarnya orang sangat-sangat sumpah orang-orang tuh gambar kayak iya orang-orang di gambarnya Gambarnya apa sih? Jin. enggak betul jadi kayak Kuntilanak. sudah sadar. lah
Nah terus datang, terus mulai sudah tanya-tanya udah jelas, soalnya itu waktu after barbar pertama kali aku datang, ingat tuh aku itu Bang Paul, Mas Wahyu, Bang Onel, sama Mas Mus. Itu tuh sudah langsung kuis soal model ketuhanan, takdir. Itu iya di situ, wih siapa yang bisa mengerti isi otaknya Ipan? luar biasa, gue bilang orang-orang ini cocok kayaknya aku di sini nih. Oke. Jadi di situ kamu akhirnya merasa cocok untuk bahasanya banyak terlibat di barbar. Ya. Nah, menariknya adalah Ipan itu sampai berhenti kerja. Padahal kalau dilihat secara finansial, pekerjaannya Ipan itu cukup lumayan. Betul nggak, Pan? Iya. Betul ya? Nah, itu kenapa, Pan, kamu sampai akhirnya memutuskan untuk resign dari kerjaan dan lebih memilih untuk jalan di dunia yang suram ini, Pan? Iya, suramnya parah. Gimana? Kenapa kamu lebih memilih? Lebih horor. Karena buat aku pribadi aja tuh tindakan itu cukup ekstrim loh. Karena aku aja belum berani untuk kayak gitu. Apa karena aku banyak tanggungan ya? Kayaknya sih iya. Kenapa Pan? Aduh. Kenapa dia nggak lu aja? Lucu banget sih Pan ini ya. Kenapa Pan? Kenapa kamu milih resign dari pekerjaan yang secara finansial itu sebenarnya lumayan, malah memilih menjerumuskan diri ke kegelapan? Kalau secara garis besar aku bisa dibilang overconfident. Overconfidence. Ya. Oke. Baru-baru ini aku menyadari. Oke. Karena menurutku aku punya skill. Coba lihat kan. Bukan. Jadi bukan Coba skill. lihat, kan? Bukan skill di gambar. Skill apa? Jadi skill di teknis kan tadi aku bilang aku berprestasi di Oh iya. akademik. Kan aku nanyanya kenapa kamu memilih? Nah itu. Oh, perjalanannya gitu. Jadi aku overconfident di situ. Oke. Jadi aku ngerasa aku punya skill. Jadi Tapi nggak salah juga sih. karena dan itu ada kayak model yang ngedorong gitu mas, kayak model aku banyak ngelamar di waktu masih di hutan. Anak orang. Oh. Seram sekali. JJ. Hijau. Bahaya. Saya suka pertengkaran. Tolong nih jangan kesana. Kalau ada yang kesana ini bercanda aja ya. Lo kok di confirm sih? Siapa tahu. Nggak mungkin juga JJ menganggap serius lah. Kamu nganggap JJ sebodoh itu? Nah itu karena jadi aku banyak ngelamar pekerjaan. Iya. Dan banyak panggilan. Cuma Terus? untuk datang tesnya aku nggak bisa. Kenapa? Karena aku nggak ada baik-baik. Oh sebenarnya kamu memang udah lama pengen keluar. Udah lama pengen keluar. Semua karyawan Yang bener. Kamu kemarin Mas Anda loh. Akhirnya menyampaikan keluhan teman-temanku mas. Ya udah, nanti aja. Kenapa? Jadi dari situ kan aku yakin jadi kayak sebenarnya aku bisa nih keluar, ada opportunity untuk keluar dan kamu bisa survive setelah bisa keluar. survive. Karena aku yakin misalnya aku ngelamar kerjaan lain, aku punya pengalaman satu, sama pengalamanku bisa aku pertanggungjawabkan. Jadi untuk misalnya interview ditanya-tanya soal apa, kamu tahu, Aku kamu tahu banget apa yang kamu Iya. lakuin lah ya mas. Aku tahu. Terus akhirnya kamu milih untuk sekarang kan Ipan ini menjalani itu aku sebut apa Pan? Normally my way. Itu apa Pan? Normally my way itu apa Pan? Ego. Oke, Deo, kamu adalah korban ego dari Ipan. Ego. Jadi normally my way itu secara apa ya? Secara untuk diperlakukan masyarakat tuh dia dibentukannya apa sih sebenarnya? Itu Yang kamu buat normally my way ini apa? Iya. Nanti Marah. NMW itu apa? Jadi NMW ini tujuan besarnya itu pengen Balikpapan ini keseniannya punya manajemen yang jelas gitu loh. Jadi menurutmu selama ini kesenian Balikpapan manajemennya belum jelas? Sensitif. Mohon maaf sebelumnya. Statement Iya kan? iya. Menurutmu berarti belum jelas. Oke. Habis ini aku masuk gogon. Jadi ya menurutku karena perupa-perupanya iya. Aku soalnya agak serem sih mas, sumpah. Ya kalau serem nanti aja. Tapi menurutmu berarti banyak miss-nya lah ya. Kalau misalnya mungkin secara habit, secara kebiasaan di Balikpapan, secara apa maksudnya kebudayaan berkeseniannya belum memenuhi ekspektasimu.
Bisa dibilang gitu nggak sih? Iya gitu jawaban yang diplomatis. Makasih mas. Sialan. Jadi ya secara ini belum memenuhi ekspektasi. Nah ekspektasinya seorang Ipan itu untuk kesenian kota itu gimana? Kerennya Mas Wahyu. Iya. Bisa tetap tujuannya sama, Iya. tapi bahasanya Iya. lebih halus. Gak usah dijelasin. Keren. Kehilangan makna nanti. Iya. Iya. Biar orang yang nonton udah bingung. Sudah dah cepat. Kamu tebak-tebakan aja dari mana? Kenapa kalau ngomong kesenian harus Bali, harus Jogja? Kenapa nggak Balikpapan? Kenapa? Nah, kok ditarik lagi dong? Lah, Kayak apa iya. sih? Ya kan kenapa? Iya. Kenapa kamu pengen Balikpapan itu jadi salah satu? Karena kita udah nggak bisa, bahasanya Gitu. udah nggak bisa ini ya. Memang karena Gitu. Jogja, Bali itu memang udah Gitu. satu kalau menurutku kebudayaan itu kuat ya kan. Baru juga mereka memulai pergerakannya udah dari bahkan dari zaman perjuangan gitu loh. Nah, kamu maunya di era modern ini Balikpapan tuh maunya jadi seperti apa? Nah, soalnya mas, begitu aku ikut geng motor bareng-bareng ini kan. Nah. Itu geng motor. Iya, geng motor. Oke, lanjut. Aku bawa gear. Iya udah. Jadi Nggak usah dong. Udah kan bercanda nih orang. banyak perupanya di Balikpapan tuh keren-keren dan nggak kalah gitu loh sama di luar. Oke. Walaupun secara kayak mau dibilang misalnya akar kebudayaannya kita nggak ada di situ, kebanyakan malah yang belajar ke sana terus balik lagi ke Balikpapan. Oke. Nah, tapi hasil belajar dari sana Oke. nggak kalah sama yang di sana gitu loh. Kita bisa contoh misalnya kayak Bang Emet, Bang Paul, Iya. gitu loh, Oke, yang punya oke, fondasi paham, keren, paham. karyanya keren-keren. Tapi kenapa yang aku bingung ini kenapa kok nggak Balikpapan ini menonjol juga, sedangkan Oke, kita oke. punya perupa-perupa yang luar biasa gitu. Oh, Nggak- cuma nggak- belum mungkin belum terdeteksi radar aja kali ya. Nah, secara kayak gitu ini. loh. Nggak perlu perupa yang junior lah, yang senior tuh wah. Berarti Keren. pengennya Gitu. bahasanya teman-teman juga bisa Nah, karena turut bersaing. menurutku aku nggak bisa untuk naik ke atas ke perupa-perupa yang senior, terus aku nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bilangnya belum bisa? Jadi Apa kamu menutup diri atau gimana? enggak. Jadi menurutku ini yang dari kesana lagi mas. Jadi Ya udah jawab aja kali. Oke, nggak apa mas ya. Kalian aja sih. Iya. Ini dari sudut pandang saya ya, pemirsa. Main aman. Jadi kalau misalnya dari cerita, Oke. dari ya sih kebanyakan cerita teman-teman yang sudah duluan nyemplung di skena ini, ibaratnya kan aku memang gambar dari dulu tapi masuk ke scene ini itu Dari kapan baru. kamu? Menurut dari pengalamanmu, menurutmu kamu tuh mulai dari kapan? Mulai ini adalah batu pertamaku lah untuk mulai. Waktu ikut barbar Oke, berarti sekitar tahun 2019-an. 19-an? 18 baru. Waduh, kok so tahu kamu sih? Iya. Aku yang buat. Oh iya. 19. Oh iya 19. Jadi Ipan itu datangnya abis Lebaran, Ya, 19. ingatnya luar biasa memang. Episode 7 kalau nggak salah. Oke, berarti itu adalah mulai tonggak pertamamu bahwa kamu bertekad akan Iya. turut serta memajukan kesenian di Balikpapan. Karena aku sambil ngulik, jadi sebelum masuk barber kan aku ngulik-ngulik juga mas. Jadi tetap cari referensi kesenian apa sekali itu aku tetap ngerjain itu. Oke. Cuma memang belum terarah seperti sekarang. Oke. Berarti seberapa terarahnya kamu sekarang? Sekarang sudah, jadi ini belum selesai pertanyaan satu, tapi dah aku jawab. Tapi jadi kayak Apa sih? Ngeluh tapi dijawab. belum selesai pertanyaan satu ditanya lagi. Iya, Hilang emang ya tadi. gitu. Jadi sekarang sudah jelas itu mas, kayak model aku punya tujuan besar apa, Oke. terus yang bisa aku lakukan apa, orang-orang yang bisa aku rangkul siapa, itu sudah jelas. Kalau dulu kan aku cuma sekedar ya nyari referensi, oh ini gambarnya bagus, kayak Mas Deo dia banyak referensi apa segala, ya masih cuma sekedar referensi gitu. Dan aku sudah kayak model nyari referensinya itu dari kenapa seniman-seniman banyak yang banyak yang tiba-tiba naik waktu itu, zaman itu.
terus kenapa Bali, kenapa Jogja, nah kayak gitu kan, itu aku sudah mulai kesana lah. Terus aliran pengen bawa kemana, apa yang bisa aku lakuin. Nah itu sudah seterarah itu sekarang. Kalau dulu ya cuma gambar aja. Cuma gambar aja. Iya, tapi paling nggak kamu merasa bahwa sekarang kamu tuh udah memiliki tujuan. Sekarang ya. Tapi aku ingat statementmu 2 minggu lalu. Yang waktu kamu bilang kamu keberatan dibilang sebagai seniman. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang manggil kamu seniman gimana? Kalau misalnya ada orang yang manggil aku seniman, sebenarnya aku beberapa kali coba ya nolak. Kenapa kamu sedinai itu dengan kata seniman? Padahal aku ingatnya statementnya kamu menganggap bahwa kalau misalnya mau jadi seorang seniman harus punya tanggung jawab nih ke masyarakat. Secara proses kan kamu juga udah terlibat secara ya kamu sadari atau enggak ya. Tapi dengan kamu merangkul teman-teman buat acara gitu. Tapi kenapa kamu masih deny disebut sebagai seorang? Jadi kamu tuh maunya disebut apa? Ya sebagai orang yang suka gambar. Itu bisa disebut seniman gak sih? Kalau menurutku belum. Sekedar suka gambar kan, karena ya itu banyak di Balikpapan ini malah yang di bawah kayak yang masih sekolah, yang masih apa, ternyata banyak yang bisa gambar. Perupanya tuh banyak, bisa dibilang ya perupa tingkatannya beda. Pokoknya yang suka gambar. Tapi kalau kamu dibilang perupa, kamu mau nggak? Mau lah. Dibujuk, aku bujuk. Kalau misalnya dibilang perupa, mau ya, mau dong. Aku digiring pemirsa ya. Saya digiring. Oh enggak, pemirsa ya. Kalau YouTube guys. Sembarang. Sorry. Kan udah nih komen. Iya. Ya, gitu guys. Apa sih paranjir? Jadi kamu maunya disebut sebagai apa? Sebagai konkret lah. Iya, yang tadi bilang. Maksudnya gini kan, orang itu kan punya identitas nih. Yes, dokter sebagai dokter karena dia punya keahlian di bidang itu, kedokteran. Mekanik disebutnya mekanik karena punya keahlian di bidang mekanik gitu lah. Kamu kan sebenarnya punya keahlian di bidang gambar nih, di bidang seni gitu. Tapi kenapa kamu nggak mau disebut seniman atau perupa? Karena kamu berkarya, mencipta kamu. Sekarang aku takut mas. Kenapa takut? Karena setakut itu kan seorang sudut pandangku. Padahal dia berani resign loh. Sudut pandangku tapi dipanggil seniman aja nggak berani. Sudut pandangku seorang seniman tuh wah keren parah mas. Betul ini profesi yang. Ekspektasimu ketika seorang itu bisa dipanggil seniman itu seperti apa? Ya yang kayak gue bilang 4 minggu lalu. Kenapa berubah-ubah terus ya timeline-nya? Multiverse kayaknya ini. Kamu di multiverse apa? Di dunia yang mana kamu? Ekspektasimu kenapa seorang itu orang yang layak disebut seniman itu yang seperti apa? Yang kayak gue bilang 5 minggu lalu. Bacot. Itu jadi kayak bener secara fundamental ya sudah mantap. Fundamental yang mantap itu kayak gimana? Bener-bener misalnya aku jadi emosi maaf. Ya, secara fundamental masalah paham lah ya. Ya, gitu. Oke. Sudah paham, bisa menjelaskan apa segala, tapi secara prakteknya juga sudah. Ya kayak gitu. Tapi secara materi kamu paham gak sih sebenarnya? Nah ini yang mau aku kenapa aku sampai sekarang ngasih deny, misalnya dibilang perupa seniman kayak gitu, karena menurutku aku belum sebegitunya gitu mas. Belum cukup lah, apa yang aku punya belum cukup. Berarti tolak ukurmu di situ ya, ketika kamu merasa itu kapan kan? Nah itu nggak tahu. Tapi kamu sejauh ini berarti prosesmu dalam dunia berkesenian kurang lebih 2 tahunan ya? Proses serius ya. Proses ya seriusnya ya. Tapi kalau misalnya aku bilang 2 tahunmu itu cukup cepat loh. Karena aku sudah ketemu orang-orang gila di geng motor tadi kan. Gitu. Jadi itu yang juga jadi salah satu faktor gimana kamu bisa berkembang lebih cepat.
aku apa Gatel. masuk di geng motor ini kan nggak cuma sekedar masuk gambar terus presentasi berhasil gitu kan. Oke. Jadi observasi gimana, ih orang-orang nih keren, apalagi orang-orang keren yang bisa hidup dari keseniannya. Oke. Kayak apa sih caranya orang-orang ini? Itu ya aku ngulik-ngulik. Nah, tapi kan kamu juga udah mulai nih di Normally My Way Ya. dengan terjun dan hidup di apa bahasanya cari cara survive Nah, buat itu hidup salah di- satu selain karena aku merasa skill non kesenianku jago, aku merasa aku punya skill di kesenian juga. Iya, kesenian juga walaupun belum seberapa. Tapi Langsung disclaimer tadi sama dia. enggak, bukan karena kayak Lantai mau kupotong. Lagi. enggak, jadi karena kayak ada memang job-jobku belum banyak. Oke. Tapi ada. Tapi ada. Nah, kayak gitu belum banyak tapi ada. Yang mulai misalnya custom, pesan gambar, itu ada. Oke. Nah, jadi ibaratnya aku bisa nekat untuk resign, nggak benar-benar pure nekat. Oke. Jadi, Ada perhitungan iya, mulai ya? ada kayak gitu loh. Jadi Tapi kayak kamu mulai resign itu tahun berapa sih? Iya, tahun lalu. Pas corona ya? Pas awal-awal. Nggak awal-awal juga sih. Ya 6 bulan Pertengahan. berjalan. 6 bulan berjalan corona, kamu resign. Itu corona sebenarnya malah jadi dorongan buat aku resign juga. Oh gitu, kenapa? Padahal bahasanya gini loh, banyak kan sektor usaha yang akhirnya susah. Iya, itu jadi Apa yang kamu rasain ketika jadi kamu resign pas lagi pandemi dan kamu hidup dari situ? Rasanya gimana, Man? Saya saja pusing, Man, padahal masih di instansi nih aku nih. Tapi kamu bisa survive gitu loh. Caramu gimana? tanggung jawab. Iya, Itu detail dong. Oh iya, enggak. Sangat Biar- menjelaskan. Biar keren, biar kayak apa? Kayak orang-orang yang tiba-tiba ada quotes-nya betik. Iya Kan sudah. ada kan? Iya, Ada tiba-tiba Iya, tanggung iya. jawab. Iya. Kayak gitu ya, Mas. Apaan gua tanggung jawab Ipan? Ngomong. Iya, nah, itu belum ya kurang. Jelaskan, Kurang. jelaskan. Iya, Tanggung iya. jawabnya seperti Iya, apa? iya, iya, iya. Apa yang kamu tanggung jawabkan apa? Kurang, iya, iya. Jadi Tawa terus. Jadi dibilang stres, parah stres. Iya kelihatan sih. Iya. Cuma tanggung jawab itu tadi. Jadi kayak misalnya aku ngambil nih Oke. dengan segala perhitunganku. Jadi aku termasuk orang yang simpel. Jadi ketika aku misalnya ngambil pilihan, ada pilihan nih A, B, C, D gitu kan. Iya. Ya sesimpel aku perkirakan, aku tulis di buku. Ini resikonya apa? Oke. Keuntungannya apa? Mm-hmm. Lebih banyak mana? Tapi kan kalau misalnya dihitung-hitung, ini lagi banyak pembatasan, banyak mungkin orang bakalan lebih memprioritaskan spending money-nya buat kebutuhan pokok. Itu kan juga termasuk skala resiko toh. Dan kamu berani untuk ngelakuin itu. Gitu. Apa itu juga jadi perhitungan bahwa itu masih menguntungkan? Masih. Oke. Dan aku waktu corona itu kan kenapa aku bilang corona jadi salah satu faktor pendorong aku untuk resign? Karena aku 6 bulan nggak boleh pulang. Oh, stres kamu ya di sana. Jadi kamu memang harus resign dan mencari jalan yang lebih. Ya. Ini Paling enggak walaupun misalnya aku resign terus keuanganku ntar goyang, aku masih yang ku percaya itu nggak bakal ada orang nganggur di Balikpapan kecuali dia bisa mau buang gengsinya. Oke, berarti kamu juga tipikal orang yang nggak gengsian gitu ya? Nggak. Aku harus kerja kayak gini, Nggak harus ada. kayak gini. Nggak ada ya? Nggak. Berarti apapun yang bisa kamu kerjain bakal kamu kerjain. Aku ngamen sama manusia ini. Yang mana? Waktu nggak ada uang beli rokok. Oh, sampai segitu ya? Ngamen ya kenapa harus ngamen? Walaupun cuma satu lagu. Bilang enggak ganti lagu enggak. Tetap chordnya itu yang dimainin. Beji memang orang ini. Kebanyakan kita parkir motor jauh-jauh. Terus sudah 4 warung lagunya itu aja terus lagunya apa guys lagunya slang pokoknya itulah lagunya itu kita sedia 2 lagu mas kita brief Oke. sedia 2 lagu kan. Oke, ini intro ya. Oke. Terus begitu di warung kelima enggak ganti lagu tetap mungkin dia grogi entah dia panik tetap yang dimainkan chordnya itu anjing angga ini gitu ya banyaknya. Jadi maksudnya kamu tipikal orang yang juga survive ya? Maksudnya kalaupun kan kamu kalau aku lihat fokusnya NMW kan di kesenian. Tapi kalaupun misalnya nggak ada kesenian juga kamu bakalan sikat juga. Iya. Demi survive. Iya. Dan itu juga buat kesenian.
seni untuk seni, walaupun itu terdengar naif tapi aku lagi Itu yang kamu jalanin itu. Berarti kamu masih optimis ya bahwa kamu tuh bahwa jadi seniman di Balikpapan itu juga bisa hidup. bisa. Kamu tetap optimis untuk hal itu berarti. Bisa. Oke, berarti kamu mau selamanya jadi orang yang bergelut di bidang karya atau mungkin di suatu waktu kamu pengen berubah ke arah yang lain? Kalau malah tujuannya aku pengen pure hidup di karya. Hidup di karya itu tujuanmu. Iya. Itu juga Nah, tujuanmu. makanya bilang aku pengen punya manajemen seni Uh-huh. yang dan yang sudah ini kan lagi jalan mas. sebelum Aku saya di ngerokok counter, doang. sebelum saya di counter, ini memang Aku cuma ngisep rokok loh, Pan. normally maybe memang sudah Kenapa harus jalan. kamu anu sih? Cuma kan belum memenuhi ekspektasiku. Iya. belum sebegitunya bisa dibilang manajemen seni belum. Oke. Gitu. Tapi sejauh ini kamu merasa cukup nggak sih hidup di kesenian? Untuk enggak, Belum cukup. belum cukup karena aku masih kerja Masih kerja. formal. Oh, kerja yang lain selain seni. Besok Jadi aku kerja. patokanmu cukup di kehidupan kesenian tuh kamu benar-benar ya cuma ngurusin karya aja setiap Ya. hari. Paling enggak aku walaupun misalnya punya apa tetap hubungannya sama kesenian, jadi kayak model masih sudah punya manajemen seni nih, aku ya tetap ngurusin itu aja sudah. Nggak kerja formal lagi, Oke. sudah lepas dari non kesenianku di teknis. Oh, berarti memang kamu banyak pengennya terus-terusan hidup di kesenian melalui Normalima Way. Insya Allah. Saat ini Normalima Way udah berapa ratus orang yang ikut? Awalnya malah pengennya sebenarnya berdua aja. Berdua aja. Ya, Oke. aku sama JJ. Oke. Untung aku ketemu JJ. Makasih Mbak JJ. Harapanmu untuk pergerakan seni di Balikpapan? Kalau misalnya ngomong harapan untuk pergerakan seni di Balikpapan ya, kalau bisa bareng-bareng lah. Mau yang Bareng. iya tadi Bareng-bareng. Oke. Mau yang muda, mau seniman tua. Oke. Itu kalau bisa kita bareng-bareng. Malah kalau bisa lebih keren lagi duduk di meja bareng-bareng kan bahas gimana nih. Duduk bisa- di meja? Iya. Iya, saya duduk kursi. Oh iya. Gimana bisa buat kesenian Balikpapan Oke. ini Lebih maju. lebih maju lagi gitu. Oke. Nah, untuk regenerasinya berkarya terus sama banyak apa ya, nggak bisa bilang banyak nyari sih, itu bukan tanggung jawabnya dia, itu malah tanggung jawab kayak geng motor tadi. Hah? Iya, Kok kalau menurut tuh banyak nyari apa ini? jadi maksudnya nyari tempat-tempat berkembang gitu, soalnya kalau menurut ini mas banyak orang-orang di Agak membingungkan. Ada, Nyari regenerasi. tempat-tempat buat berkembang. iya Ah. banyak regenerasi kan Pot. gambar. Pot itu tempat berkembang. Oke, dan jokes. Kayaknya obrolan sama Ipan udah mulai ngarut ya. Jadi terima kasih Ipan sudah mau diajak ngobrol walaupun agak membingungkan segala statementnya. 4 minggu lagi. Kita akan ketemu 4 minggu lagi ya dengan narasumber yang mungkin lebih inspiratif, lebih jelas dan lebih terarah. Santai kamu? seharian, karena santai seharian bukan berarti Santai apa seharian? wah Santai seharian.